Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syekh Al-Imam Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu taala. Pada kitab beliau yang judulnya Kitabul Buyu' yang membahas tentang fikih jual beli dari sisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kitab ini tidak hanya membahas fikihnya saja, tetapi juga membahas tentang tasawufnya atau masalah adab-adabnya. Sehingga mengingatkan kita kepada Mbah Imam Ghazali yang terkenal ya, yaitu penulis kitab Ihya, Mbah Ghazali yang populer itu. Imam Ghazali yang terkenal itu setelah dia melakukan uzlah, kemudian dia kembali mengajar karena selama uzlah sudah tidak mengajar. Nah, itu ketika beliau kembali mengajar itu beliau membuka dua madrasah. Di depan itu madrasah fikih, di belakang itu madrasah tasawuf. Jadi semacam kalau pagi hari itu mengajarkan fikih, kemudian sore harinya mengajarkan tasawuf ya, dengan murid yang mungkin berbeda, satunya khusus fikih hal haram, satunya bab tentang tasawuf. Nah, maka kitab ini menggabungkan antara bab fikihnya yaitu hal haramnya, demikian juga bab adabnya dari sisi tasawuf jual beli. Kita lanjutkan hadis 196 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wala a'lamuhu, dan saya tidak mengetahui Abu Hurairah ini illa waqad rafa'ah, kecuali dia sudah memarfu'kan hadis ini, yaitu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi mengatakan, yaqulullahu subhanahu, Allah taala mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, tafarragh, fokuslah, li ibadati, untuk ibadah kepada saya. Amla, saya akan memenuhi sadraka, dadamu, ghina, dengan kekayaan. Wa asudda, dan saya akan menutup faqraka, kebutuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukan fokus dalam ibadah tadi, maka malaktu, saya akan penuhi sadraka, dadamu, syughla, dengan kesibukan, yaitu kesibukan dunia. Walam asudda, dan saya tidak akan menutup faqraka, kebutuhan kamu. Hadits riwayat Tirmidzi, dan beliau menilainya hasan, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Periwayatan dari Tirmidzi ini saya masukkan tanda kurung karena tidak ditulis oleh Mbah Ghazali atau tidak ditulis dalam terjemah Kitabul Buyu' Mbah Ghazali itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini masuknya bukan bab fikih, ini masuknya bab tasawuf dalam kitab ini, yaitu tentang remehnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang-orang di antara manusia ini yang fokusnya hidupnya untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Nah, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menampilkan kalam Allah yaqulullahu, sehingga ini disebut dengan 4 nama yang sudah pernah kita bahas dulu, yaitu yang pertama disebut al-haditsu al-qudsi, disebut juga al-haditsu ar-rabbani, disebut juga al-haditsu al-ilahi, disebut juga al-haditsul marwi. Marwi yaitu yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bna Adam, wahai anak Adam, maksudnya manusia. Maka ini membantah apa yang diyakini oleh Darwin bahwasanya manusia itu keturunan dari kera atau monyet atau sejenisnya itu. Ini enggak benar, karena Allah saja menisbatkan kita kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai abul insi, bapaknya seluruh manusia. Makanya Nabi Adam ini memiliki satu gelar, yaitu disebut sebagai Abul Bashar al-Awwal, bapak manusia yang pertama.
Nah, kalau ada istilah yang pertama, karena ada asani, yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Nuh dianggap sebagai bapak yang kedua? Karena ketika masa Nabi Nuh itu Allah mengirimkan banjir yang menurut para muhakkikin ini menenggelamkan seluruh isi bumi, termasuk yang kita berada sekarang ini ya. Di Solo ini di masa Nabi Nuh menurut para muhakkikin ini termasuk yang tenggelam. Sehingga manusia tersisa yang bersama Nabi Nuh saja. Sehingga disebut sebagai Abul Bashar, bapak manusia yang kedua. Ada juga istilah as-salis, bapak manusia yang ketiga, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena melahirkan keturunan Arab, di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah yang beredar di antara para ulama, kata-kata Abul Bashar, bapak manusia. Maka kita tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Darwin dan CS-nya itu. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah mengatakan tafarragh li ibadati, fokuslah untuk ibadah. Ini bukan berarti kita disuruh untuk terus-menerus berada di masjid, dzikir, enggak benar. Karena kalau seperti itu prakteknya, berarti kita tidak melakukan seperti yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Pasti salah berarti. Karena sabda Nabi itu tafsirannya ya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para sahabat. Nah, para sahabat nggak ada yang mereka itu setiap hari berzikir kemudian berada di masjid, tidak bekerja sama sekali, nggak ada sama sekali seperti itu. Nah, sehingga ibadah di sini perlu kita definisikan ya. Para ulama mengatakan ibadah adalah at-tadhallul, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering diartikan oleh para ulama ibadah itu intinya taat. Nah, begitu kita sudah taat kepada Allah sudah disebut ibadah. Tafarragh li ibadati, fokuslah untuk ibadah atau taat kepada Allah. Jadi tidak Nah, kalau meluangkan malah tidak tepat. Oke. Karena kalau luangkan itu berarti waktu kita sibuk untuk dunia, terus diambil sisa atau waktu sebagian untuk ibadah, malah nggak benar itu. Apa? Terjemahannya secara arti. Iya mungkin. Coba yang kemarin terjemahnya apa yang di buku? Ada yang bawa nggak? Murnikan? Lebih cocok itu murnikan. Murnikan berarti fokus. Fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisnis masih bisa ibadah tidak? Bisa. Bisnis tapi taat Allah berarti ibadah. Kenapa kok nggak mau ikut riba Pak? Oh nggak bisa, ini tidak masuk ibadah. Nah, kita tinggalkan gara-gara dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sama sekali tidak bisa ditafsirkan kita harus fokus zikir terus, karena ibadah kalau diartikan seperti itu namanya ibadah mahdhah. Maka kan ada oleh para ulama dibagi dua ya, ibadah mahdhah, ibadah murni, sama ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Bedanya apa? Untuk yang murni ini adalah dia ghairu ma'qulatil makna, ghairu ma'qulati al-illah. Ilatnya atau sebabnya itu tidak bisa dinalar. Kenapa salat 4 rakaat? Kenapa salat 2 rakaat? Kenapa waktunya kok 5? Kenapa kok naik turun gitu. Nah, ini semuanya tidak bisa dipahami apa ilatnya atau sebabnya. Maka itu yang disebut sebagai ibadah mahdhah. Nah, mengartikan ibadah pada hadis tadi khusus ibadah mahdhah jelas tidak tepat. Karena ibadah itu ada dua macam tadi. Ada juga ibadah yang ghairu mahdhah. Misalnya menikah, itu ibadah ghairu mahdhah. Menikah itu bisa dipahami ilatnya. Kenapa manusia disuruh menikah? Ya supaya ada penerusnya. Karena kalau tidak menikah ya kita pasti mati dan tidak ada yang meneruskan kita. Maka jangan seperti yang kemarin sudah kita ceritakan ya, ada orang kita temukan di Klaten itu tidurnya di masjid-masjid, tinggal 3 hari sepekan di masjid, pindah lagi. Katanya mengamalkan hadis al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Hadisnya sudah benar, sahih derajatnya, hasan. Tapi penerapannya yang salah. Karena tidak ada satupun sahabat Nabi yang menerapkan kayak begitu. Berarti salah paham dalam memahami hadis ini. Baik, karena itu silahkan tetap kita berlanjut aktivitas sebagaimana biasanya. Yang penting aktivitas kita ibadah, nilainya taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kita bisa semua kondisi kita taat kepada Allah, maka akibatnya dua. Yang pertama, amla sadraka ghinan. Dada kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala alias merasa qanaah. Nah, maka ghina ini kekayaan yang dimaksud ini bukan kaya harta, tapi kaya hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ghina al-qalbi. Bukan iman, Pak. Ya, iman itu temannya, qanaah. Kalau orang punya iman, insya Allah punya qanaah. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini qanaah. Beliau mengatakan innamal ghina, tiada lain kaya yang hakiki adalah ghinal qalbi, kayanya hati. Wal fakru, fakir hakiki juga sama, fakrul qalbi, fakirnya hati. Ini hadis riwayat Nasai dan derajatnya sahih ya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menafsirkan kata-kata ghina yang barusan kita baca bahwa yang dimaksud adalah kaya hati bukan kaya harta. Sehingga banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya nggak kaya, masih merasa kurang terus, akhirnya korupsi padahal hartanya sudah melimpah ruah. Nah, itu gara-gara tidak dikasih dalam hatinya ini ghina. Dan betapa banyak orang yang sebaliknya, hidupnya kalau dilihat oleh manusia itu dianggap melarat, melas, tapi sama sekali hatinya itu bebas merdeka sehingga tidak sama sekali menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa asudda faqr, dan saya akan tutup kebutuhan. Nah, fakir itu juga sama, Pak. Fakir yang dimaksud fakir hakiki. Mungkin hartanya tetap tidak bertambah sebagaimana yang lain. Berarti dihitung oleh manusia tetap fakir. Tapi kefakiran hatinya itulah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memahami hadis ini memang harus hati-hati ya, karena istilah fakir di sini bukan fakir yang biasa dipahami oleh manusia, dan istilah ghina, kaya, juga bukan kaya yang dipahami oleh rata-rata manusia. Karena itu kaitannya masalah ini dengan bab bisnis ya, berarti yang dimaksud Bang Ghazali rahimahullah bahwasanya kalau kita bisnisnya halal sesuai dengan syariah karena tujuan kita adalah akhirat dan ridha Allah, maka insya Allah hasil berapapun itu hatinya qanaah, cukup nih, nggak ada masalah nih. Tidak harus bisnisnya berkembang kemana-mana, tidak harus begitu, karena yang penting apa yang kita tuju adalah sudah tercapai, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bab yang ke-68, umurud dini, urusan-urusan agama, wa umurud dunya, dan urusan-urusan dunia. Apa maksud beliau? Nah, mari kita baca dulu. Hadis 197, an Musa bin Talhata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok langsung bidzalika, ini enggak paham saya ini. Saya hapus saja ya supaya enggak mohon. Ingkana, jika adalah yang fa'hum, bermanfaat kepada mereka, dzalika, itu yang dimaksud itu adalah mengkawinkan antar pohon. Falyasna'u, maka hendaklah mereka melakukannya. Fa inni, karena sesungguhnya aku ini, innama, tiada lain, dhonantu, saya menyangka, dhannan, satu persangkaan. Fala, maka janganlah, tu'akhiduni, kalian menyalahkan saya, bidhanni, dengan persangkaan tersebut. Walakin, akan tetapi, idza haddathtukum, apabila aku menceritakan kepada kalian, anillahi, dari Allah, yaitu bab agama, syai'an, sesuatu, fakhudhu bihi, maka ambillah dengannya. Fa inni, karena sesungguhnya aku, lan akdziba, saya tidak akan dusta, 'alallahi, atas nama Allah azza wa jalla. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di sini saya tambahkan wa fihi kisah, di dalamnya ada kisah. Jadi kisahnya Rasulullah melihat para sahabat sedang mengkawinkan pohon kurma. Nah, cara mengkawinkannya nanti bisa dilihat di internet, sangat mudah sekali ya. Karena kita sudah sekarang di Indonesia, tapi bisa melihat apapun yang ada di dunia. Cara nulisnya misalkan dengan bahasa Arab, talqihu. Talqih itu artinya mengkawinkan an-nakhl. Nah, sudah ada ya langsung. Nah, maka ini caranya, dibuka bagian yang betinanya atau yang jantannya, kemudian ditaburkan pada bagian yang sudah terbuka tersebut. Itu cara mengkawinkannya.
min dzakarin nakhil, dari jantannya kemudian dikawinkan kepada betinanya. Harus maksudnya? Bantuan manusia. Maksudnya dari sisi teori, untuk sisi teori bahwa ini kalau tidak dilakukan hasilnya jelek, Pak. Ya muncul buahnya tapi nggak bagus. Kalau pengen maksimal maka harus dilakukan pengkawinan ini. Karena ini termasuk pohon-pohon yang kalau tidak dikawinkan itu tidak akan berkembang dengan bagus dengan apa, sebab angin saja nggak cukup nih. Tapi kalau seperti mangga itu kan dikawinkan oleh angin sudah cukup nih. Nah, ini cara pengkawinannya ya. Penyerbukan terus diikat begini. Nah kalau di Indonesia semacam apa nih? Salah ya? Vanili juga harus dikawinkan? Oh, saya malah belum pernah tahu vanili, Pak. Coba saya pengen tahu malah jadi pengkawinan. Apa? Vanili. Vanili. Ini vanili. Ini mirip ya. Ada memang nggak di Solo Bu vanili? Jawa Timur. Dibuka gini ya. Pakai apa tuh nih gua jarum ya. Sejak dulu itu saya taunya cuma salah, Pak. Baru tahu malam ini vanili. Alhamdulillah tambah ilmu ya. Dah, nih. Kayak begitu cara mengkawinkan. Nah, ketika Nabi melihat itu, beliau komentar, ini nggak usah dikawinkan, nggak apa-apa. Akhirnya mereka nggak mengkawinkan tahun itu. Kemudian hasilnya ternyata jelek. Nah, pas hasilnya jelek itu Nabi tanya lagi, ini kenapa kok hasilnya jelek kayak begini? Nah, terus mereka menjawab, itu gara-gara sabda panjenengan kemarin ya Rasulullah. Akhirnya beliau menjawab, oh gini, kalau memang itu manfaat, silahkan dilakukan. Tidak usah ngikuti ucapan saya, nggak apa-apa. Karena saya itu hanya menyangka. Kalau saya salah sangkaan saya, jangan disalahkan. Namanya manusia bisa persangkaannya betul, bisa salah. Tapi kalau saya ngomongnya bersumber dari Allah, yaitu bab agama, nah kalau itu antum harus yakin langsung 100%. Karena tidak mungkin saya dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kaitannya dengan bab menyembah Ghazali ini, bahwa urusan agama, masalah bisnis, kita harus taat sama Nabi SAW. Nabi katakan haram, nggak usah pakai nalar. Kipi nalar kok haram, nggak harus begitu. Pokoknya Nabi katakan haram ya sudah haram, selesai. Seperti kemarin ya, beras ditukar dengan beras, harus 1 kilo sama 1 kilo. Padahal satunya itu harganya mahal, rojo lele, satunya harga biasa, tetap harus 1 kilo, nggak nalar, nggak usah pakai nalar-nalar. Karena ini sudah umuruddin. Tapi kalau umurud dunya, masalah dunia yang tidak dibahas oleh Nabi keharamannya, berarti kembali ke hukum asalnya yaitu mubah. Bisnis online sekarang, kan ini kan banyak marah. Di masa Nabi belum ada bisnis online. Nah, hukumnya gimana? Itu umurud dunya, terserah, bebas. Selama nggak ada larangan, ya kan? Larangannya cuma riba, goror, sama dolim. Nggak ada itu ya sudah, berarti hukum asalnya adalah halal. Maka kaidahnya dalam bab agama hukum asalnya haram kecuali ada dalil, dalam bab dunia hukum asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Para ulama mengambilnya dari ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Berarti hukum asalnya halal. Ini untuk bab dunia. Kalau bab agama hukum asalnya haram semuanya. Jangan melakukan ibadah apapun kecuali ada dasar dari dalil dari perintah dari Nabi SAW. Baik, kemudian di sini kita ambil beberapa faedah. Pertama, kata-kata zalika ya, itu ini karena ceritanya tadi adalah tentang pengkawinan pohon korma, berarti zalika adalah talqihu, pengkawinan an-nakhli, pohon korma. Sebagian pohon tidak dikawinkan oleh manusia, tapi dikawinkan oleh Allah lewat angin. Dalam ayatnya apa, Pak? Ar-riyah, angin. Angin itu salah satu, ini. Al-Hijr ayat 22.
Wa arsalna riyaha lawaqih. Lawaqih dari talqih tadi. Kami mengutus angin ini sebagai lawaqih, pengkawin. Ini surat Al-Hijr ayat 22. Kita lihat tafsirnya apa itu lawaqih. Beliau mengatakan lawaqih yakni lis sahabi, mengkawinkan awan. Ada tafsiran dua. Pertama adalah mengkawinkan awan, antara awan jantan dengan awan betina digabungkan. Akhirnya hamil, nah lahirnya itu hujan. Tafsiran yang kedua, mengkawinkan pohon jantan dengan pohon betina, akhirnya kumpul karena angin tadi, kemudian hamil dan muncullah apa? Buah. Nah, di sini yang dipilih oleh Imam Ibnu Abi Zamanin itu adalah mengkawinkan yakni sahab, ya, yaitu apa? Awan. Tapi saya temukan dalam tafsiran yang lain yaitu mengkawinkan pohon tadi. Faedah berikutnya, kata Nabi, saya hanya menyangka. Ini menunjukkan bahwa Nabi boleh berijtihad. Dhonantu, saya menyangka, fihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajtahid, bahwa Nabi itu kadang-kadang berijtihad. Dan ini masalah khilafiyah, Pak. Fihi khilaf. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabi itu berijtihad atau tidak. Sebagian ulama berpendapat Nabi itu enggak pernah ijtihad. Beliau hanya nunggu dari wahyu saja. Ada wahyu sampaikan, tidak ada wahyu, beliau tidak sampaikan. Tapi ini dalil bahwasanya Nabi berijtihad. Nah, bagi yang berpendapat Nabi tidak berijtihad, bisa menjawab hadis ini dengan jawaban bahwa ini bab dunia, bukan bab agama. Kalau bab agama, Nabi tidak pernah berijtihad. Tapi yang berpendapat Nabi berijtihad, nanti akan nemu dalil lagi yang lain, bahwasanya Nabi juga pernah berijtihad dalam bab agama. Faedah berikutnya, beliau mengatakan, jangan menyalahkan saya dengan persangkaan yang salah. Ini menunjukkan bahwa namanya persangkaan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Ya. Karena persangkaan itu ya 50-50 antara benar dan tidak benarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidaklah mencukupi untuk kebenaran sedikit pun. Kenapa? Karena tadi ya 50%. Ada mungkin benarnya 50%, mungkin salahnya juga 50%, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk suatu dalil. Kapan bisa dijadikan hujjah untuk suatu dalil? Apabila sudah ghalabatu dhanni, persangkaan yang apa istilahnya? Yang menang. Jadi kalau tadi kan 50-50, ini kalau sudah 60% atau 70%, nah itu sudah bisa untuk hujjah. Dan bahkan para ulama mengatakan banyak dari urusan-urusan agama ini dalilnya sifatnya ghalabatu dhanni, tidak yakin 100%. Berikutnya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, kalau saya menyampaikan kepada kalian dari Allah artinya bab agama, maka ambillah, karena saya tidak mungkin dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisnis yang ini halal, yang ini haram, nah itu sudah langsung diterima, tidak mungkin salahnya karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata-kata saya tidak akan dusta, ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan penegasan yang tidak ada bandingannya. Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, andaikan Muhammad itu membuat ucapan atas nama kami, sebagian saja ucapan, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami langsung siksa dia dengan tangan kanan, artinya dengan kekuatan. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian sungguh sudah kami putus darinya al-watin. Ya, al-watin ini satu urat di mana kalau diputus pasti mati. Kira-kira apa itu, Pak? Al-irqul ladzi al-qalbu mu'allaqun bihi fa idzan qata'a matal insan. Satu urat yang hati itu berkait dengannya. Kalau putus maka langsung mati manusia. Apa namanya itu? Urat nadi atau apa? Ini. Nah, maka ini dalil bahwa Nabi tidak pernah dusta atas nama Allah. Karena dijamin oleh Allah. Kalau Muhammad itu dusta atas nama saya, udah enggak nunggu lama. Begitu dusta langsung mati.
Itu kata Allah Subhanahu wa taala langsung ditegaskan di dalam surat Al-Haqqah ayat berapa tadi ini? Ayat 46. Laqata'na minhu alwatin. Nah, buktinya Nabi enggak mati, berarti beliau tidak dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun wafatnya ya wafat karena sudah tiba usianya. Berikutnya hadis 198 an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra melewati biqaumin suatu kaum yulaqihun yang sedang mengkawinkan pohon. Faqala maka beliau mengatakan lau lam taf'alu seandainya kalian tidak melakukan pengkawinan ini ya la saluha sungguh sudah baik hasilnya. Qala rawi mengatakan fa kharaja maka keluarlah si pohon buah kurma itu shison itu artinya fasidan rusak yaitu tidak sempurna, tidak seperti biasa. Itu makna dari kata-kata shis yaitu fasid rusak. Nah, begitu rusak, apa? Ya, gagal panen, panennya ada barangnya tapi enggak bagus nih. Famarra bihim lalu Nabi melewati mereka. Faqala beliau bertanya, "Ma li nakhlikum?" Ada apa terhadap kurma kalian ini, pohon kurma kalian ini? Mereka mengatakan qulta kadza wa kadza. Anda yang mengatakan begini dan begini. Qala beliau mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham terhadap urusan agama kalian. Jadi Rasulullah tidak lebih paham dalam bab dunia apa agama. Dalam bab dunia. Tapi kalau dalam bab agama maka semuanya dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari perkataan ini kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Ini diambil fikih oleh para ulama. Dalam masalah kalau kita ditanya idza su'ilna, kita ditanya an syai'in tentang sesuatu minat dunia dari urusan dunia wala na'lam dan kita tidak tahu, jawabannya adalah Allahu a'lam. Jangan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau masalah dunia kita ditanya dan masalah agama kita ditanya nggak paham, silahkan dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Misalnya masalah teh nih ya, ini buatnya gimana Pak supaya lezat sekali ini kok tehnya enak. Nah, jangan dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah mungkin nggak pernah buat teh Pak. Sehingga ucapan kita Allah wa rasuluhu a'lam tidak tepat. Masalah agama apapun ya, halal haram kita nggak tahu, jawablah Allah wa rasuluhu a'lam. Inilah pemikiran para ulama. Pendapat tersebut, penjelasan tersebut diambil dari hadis ini. Berikutnya 199 dari Rafi' bin Khadij, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sesungguhnya tiada lain, saya Nabi Muhammad, basyarun manusia. Idza jika amartukum saya memerintahkan kalian bisyai'in dengan sesuatu min dinikum dari agama kalian, fakhudhu bihi maka ambillah atau amalkanlah. Wa idza dan apabila amartukum saya menyuruh kalian bisyai'in dengan sesuatu min ra'yi dari pendapat saya, fa innama maka sesungguhnya tiada lain ana basyarun saya ini adalah manusia." Artinya alias apa? Bisa salah, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Makanya ada ucapan al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa, berarti karena saya manusia, saya bisa salah. Contohnya apa Pak? Nabi salah selain dari kasus kurma tadi. Ada nggak? Perang Badar. Apa yang dilakukan Nabi? Mengambil tempat yang mungkin dikoreksi oleh salah satu sahabat ya. Ya, jadi Nabi menempatkan para sahabat di perang Badar itu di satu tempat yang menurut para sahabat, wah ini nggak cocok nih ya. Sesuai teori perang ini nggak bagus ini. Maka sebelum dia komentar kepada Nabi tanya dulu, "Ya Rasulullah, Anda menempatkan kami di sini, ini berdasarkan wahyu atau dari pribadi antum?" Jadi tampaknya sahabat yang tanya itu sudah pernah mendengar hadis ini. Kalau saya nyuruh masalah agama lakukan, nggak usah banyak tanya. Kalau dari pendapat saya, maka saya itu manusia alias bisa salah. Kata Nabi, enggak, itu pendapat saya.
Maka sahabat ini mengatakan lebih tepat bukan di sini ya Rasulullah, tapi kita kuasai air sumurnya. Karena sumur ini adalah untuk kehidupan, airnya untuk kehidupan. Kalau sumurnya kita kuasai, mereka nggak punya, mereka kelabakan nanti. Nah, kita bisa menang. Jadi sudah separuh menang karena sudah menguasai sumurnya. Akhirnya diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan rendahnya Nabi, tapi justru menunjukkan mulianya beliau. Mulianya dari sisi apa? Mulianya dari sisi menerima kebenaran dari siapapun juga. Nah, jadi tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tampak. Beliau tidak mengatakan kamu itu ya bukan nabi aja kok usul sama nabi, nggak begitu. Nah, maka kiai juga sama juga begitu ya, bisa salah, sehingga kalau dia salah maka dia hendaklah tawaduk kemudian mengikuti yang benarnya. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, innama ana bashar, tiada lain saya manusia, alias manusia biasa, sama dengan manusia yang lain. Ada makan, ada minum, ada BAB dan sebagainya. Untuk mengeluarkan Nabi dari kebiasaan kondisi manusia ini perlu dalil, Pak. Kalau tidak ada dalilnya jangan ditetapkan. Contoh misalnya, ada yang berpendapat, mohon maaf, BAB-nya Nabi itu tidak seperti BAB orang lain. BAB-nya Nabi itu kalau BAB maka langsung tertelan di bumi, hilang. Kalau BAB kita kan enggak, ya kita buang di mana ya berada di situ, masuk septic tank dan sebagainya. Nah, penjelasan seperti itu tidak bisa diterima kecuali ada dalil yang sahih. Nah, khusus untuk yang BAB tadi, sampai hari ini saya belum menemukan bahwa ada hadis sahih mengatakan Nabi kalau BAB ditelan bumi tainya, itu saya belum menemukan yang sahih. Adanya hadis yang dhaif di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, kenapa kok populer itu ya? Pertama karena kitab Asy-Syifa ini memang populer, Pak. Hampir semua negara Islam itu membaca kitab ini, termasuk Indonesia ya, di pesantren-pesantren NU ini sangat terkenal kitab Asy-Syifa ini ya. Bahwasanya tai Nabi SAW itu dimakan oleh bumi ya. Tapi ternyata dari sisi sanadnya tidak sahih dari Nabi SAW ya. Apapun juga selain ini juga pokoknya yang berkaitan dengan kebiasaan manusia itu semuanya ada pada Nabi SAW. Contoh yang lain misalnya wulidtu makhtunan, saya terlahir ini sudah terkhitan sehingga saya tidak perlu dikhitan oleh ibu saya. Nah, itu hadisnya tidak sahih sehingga kita tidak bisa memastikan ya, ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tidak. Namanya dhaif. Dhaif itu hanya mengandung dhon 50% tadi, bisa benar bisa salah, dan Allah sudah memastikan la yughni minal haqqi syai'a. Namanya dhon tidak bisa untuk kebenaran. Nah, maka kaidah asalnya ini, innama ana bashar, manusia biasa sama dengan yang lain-lain. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan, idza amartukum bi syai', kalau saya menyuruh kalian dengan sesuatu apapun. Kata-kata syai' disebut oleh orang Arab a'ammul am, kata yang paling umum. Sehingga ini mencakup apapun, besar kecil semuanya tercakup dalam kata ini. Perintah, larangan semuanya tercakup dalam perkataan ini. Maka harus diikuti apa yang diperintahkan dan yang dilarangkan oleh Nabi SAW tanpa harus kita mengandalkan akal ya. Sehingga kalau ada akal tidak bisa menerima syariat, itu yang dimenangkan harus syariatnya, tidak boleh akalnya yang dimenangkan ya. Karena Allah sudah memastikan dalam Al-Quran, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui, sementara wa antum, kalian wahai manusia, kalian tidak mengetahui. Nah, sehingga karena akal kita terbatas, ya sudah manut sama syariat. Tapi sebenarnya ada kaidah, Pak. Kaidahnya gini. Kaidahnya. Kaidah. Al-aqlus salim la yunafi asy-syar'al hakim. Akal yang sehat itu tidak pernah bertentangan dengan syariat yang bijaksana. Nah, sehingga kalau ada syariat, kemudian akal kita nggak nerima, itu berarti akalnya yang bermasalah itu. Maka akalnya harus ditundukkan. Pokoknya manut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah misalnya gini,
Allah menentukan orang yang maling itu tangannya dipotong. Akal sebagian manusia tidak bisa menerima. Wong yang dimaling itu harganya 2 juta, 2 miliun. Terus dipotong yadun, tangan yumna kanan, satu tangan kanan, ini harganya berapa Pak? Ada harganya. Dalam Islam kalau ada orang motong tangan saya, ini dihargai 50 onta Pak. 50 onta itu sama dengan 1 miliar. Nah, satu tangan nilainya 1 miliar, tapi baru maling 2 juta, itu sudah dipotong. Kan seperti nggak adil nih. Mestinya nunggu malingnya 1 miliar, supaya senilai dengan tangan tadi. Nah, itu karena akalnya sudah rusak. Kalau akalnya sehat, tidak akan bertentangan dengan syariat yang bijaksana. Sehingga para ulama mengatakan apa? Al-yadu idza khanat hanat. Tangan itu kalau khianat maka nilainya jadi murah. Jadi memang tangan itu nilainya 50 ekor onta atau 1 miliar. Itu kondisi normal. Nah, kondisi tanganmu khianat, pejabat kemudian apa? Korupsi, nilainya rendah. Maling 2 juta udah langsung dipotong karena nilainya tangan maling ya sekitar segitu itu. Enggak apa? Tidak harus 1 miliar lagi. Nah, itulah kaidah yang dipakai oleh para ulama dalam bab ini. Ini sekadar contoh bahwa syariat yang bijaksana tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Berikutnya 200, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana, jika adalah amra dunyakum, dia itu urusan agama kalian, urusan dunia kalian, fasya'nukum, maka terserah kalian. Wa in kana, dan jika adalah dia itu amra dinikum, urusan agama kalian, fa ilayya, maka kembalikan kepada saya. Jadi hukum asal dari urusan dunia adalah mubah, hukum asal dari urusan agama adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Sampai di sini mungkin ada pembahasan Pak sebelum masuk ke berikutnya 69. Alhamdulillah. Bab 69, al-qanaah, merasa cukup. Atau sakhawatun nafsi, mulianya jiwa, anid dunia, terhadap dunia. Sehingga ketika jiwanya itu mulia terhadap dunia, dia tidak mau mengambil yang haram. Kalau dia tidak mulia jiwanya, maka dia mau halal haram semuanya ditelan. Maka orang-orang yang korupsi itu karena tidak memiliki sakhawatun nafsi. Yang dimiliki berarti apa? Haqaratun nafsi. Mereka punyanya jiwa yang hina. Nah, jiwanya mulia, ngambil yang rendah nggak pernah mau dia. 201 dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saat saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saat di sini bukan tanya ya, tapi saya meminta. Kata-kata sa'ala bisa diartikan bertanya, bisa diartikan meminta. Di sini tolab tuh, saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diartikan minta? Karena berikutnya ada kata-kata fa'atani, beliau ngasih kepada saya, berarti minta. Tsumma sa'altu, kemudian saya minta lagi, fa'atani, beliau ngasih lagi. Tsumma sa'altu, kemudian saya minta lagi yang ketiga, fa'atani, beliau ngasih lagi. Tsumma qala, kemudian beliau nasihat. Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini, harta dunia, khadiratun, itu adalah hijau, maksudnya menyenangkan mata yang memandang. Hulwatun, manis, maksudnya menyenangkan lidah yang menikmatinya. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil dunia, bisa khawati nafsin, dengan jiwa yang sakhawah. Di situ diartikan apa di situ? Kedermawanan, ya. Dengan jiwa yang dermawan, atau kalau saya lebih suka terjemah tadinya, jiwa yang mulia. Burika lahu fihi, pasti diberkahi untuk dia dalamnya. Wa man akhadahu, dan barang siapa yang mengambil dunia, bi israfi nafsin, diartikan apa di situ? Berlebih-lebihan. Nah, kalau berlebih-lebihan menurut saya salah itu. Karena berlebih-lebihan itu adalah pakai kecilnya, raf. Kalau di sini israf.
Isyraf itu arti asalnya syaraf. Syaraf itu mulia, tinggi. Maksudnya dia melongok dari arah atas, sehingga maksudnya di sini adalah geragas kalau bahasa Jawa yang kasar. Dia mengambilnya dengan jiwa yang geragas. Lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan diberkahi padanya. Kalladzi, seperti orang yang yakulu, makan wala yasba, enggak pernah kenyang. Al yadul ulya, tangan di atas, yaitu yang memberi, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah, yaitu yang meminta. Qala Hakim kemudian berkata, faqultu ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu Allah, la azra'u, saya tidak mau mengurangi, ahadan, kepada seorang pun, ba'daka, setelah Anda ini, syai'an, sesuatu pun, hatta ufariqad dunya, sampai saya memisai dunia, sampai saya mati. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka adalah Abu Bakar ketika jadi khalifah, yad'u hakiman, memanggil hakim, ilal ata, untuk menerima ata, pemberian, itu pemberian dari pemerintah kepada rakyatnya. Zaman dulu dibagi-bagi, semua rakyat dapat. Apa itu? Bantuan langsung tunai. Al-ata itu adalah apa? Al-ata min baitil mal, diambilkan dari Baitul Mal untuk setiap kaum muslimin, dikasih semuanya. Faya'ba, maka dia enggan ayyakbalahu minhu, untuk menerima atak tadi dari beliau. Tidak hanya di masa Abu Bakar, thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'a, Umar juga ketika jadi khalifah manggil dia, liyu'tiyah, untuk ngasih. Fa'aba, dia enggan ayyakbala minhu syai'a, untuk menerima darinya sedikit pun. Faqala Umar mengatakan, inni ushidukum, saya mempersaksikan kepada kalian, ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, ala hakim, terhadap hakim ini. Saksinya apa? Anni a'ridu alaihi, saya sudah menawarkan kepada dia, haqqahu, hak dia, min hadal fai, dari fai ini. Fai dimasukkan dalam Baitul Mal. Faya'ba, maka dia enggan ayyakhudahu, untuk mengambilnya. Falam yazra, maka tidaklah mengurangi Hakim bin Hizam ahadan, kepada seorang pun, minan nasi, dari manusia, ba'da Rasulillahi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tufiya, sampai dia wafat. Muttafaqun alaih. Ini kaitannya tentang qanaah, ya, merasa cukup sehingga tidak pernah minta kepada siapapun. Kemudian sakhawah, yaitu jiwa yang mulia sehingga tidak mau minta-minta, karena minta-minta itu termasuk suatu kerendahan. Nah, maka dia hanya menerima apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Pemberian dalam dakwah. Jadi misalnya mengajar kemudian dikasih gitu ya. Nah, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Diperbolehkan, tetapi tadi ya, mengambilnya bisa khawati nafsin, dengan jiwa yang mulia. Jangan meminta. Oke, Ustaz datang ke sana, ya boleh, tapi kirim dulu, di transfer dulu 50 juta, nah, itu berarti tidak sakhawah, tapi itu isyraf. Nah, maka isyraf itu menurut saya tadi paling cocok, artinya yang enak, yang geragas itu. Asyrafa yusyrifu, ya, arti asalnya naik, melongok, ya, seolah-olah kalau ada barang langsung matanya apa, hijau, ya, matanya melotot. Nah, maka terjemah untuk Indonesianya paling pas apa, enggak paham saya, Jawa lebih mantap ya, isrofi nafsi, dengan jiwa yang geragas tadi. Nah, maka selama tidak geragas enggak ada masalah. Dan itu sudah ada hadisnya yang lebih jelas, yaitu sabda Nabi kepada Sayyidina Umar, tutbi'hu nafsaka. Wahai Umar, jika datang kepada engkau dari harta ini sesuatu dan engkau tidak mustasyrif. Mustasyrif itu berharap-harap, melongok-longok tadi. Wala sa'il, dan tidak minta, nah, maka silahkan ambil. Tapi kalau tidak seperti itu, maka jangan engkau turuti nafsumu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi bagi yang berpendapat tidak menerima, ya ada dalilnya. Ini tadi, Hakim tadi, Pak. Hakim kan tidak mau menerima siapapun. Dari Umar nggak mau, dari Abu Bakar, padahal hanya sendiri itu. Dari Baitul Mal itu seseorang muslim punya hak, tapi dia nggak mau. Cukup apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat usaha dia. Nah, maka menolak juga boleh, menerima juga boleh.
Saya punya guru Ustaz Muin rahimahullah, sudah wafat beliau. Beliau pernah saya nganter atau ikut kajian beliau di daerah Kartosuro. Begitu selesai kajian langsung ngajak kita pulang. Ketika ada orang-orang mau ngasih amplop, beliau mengatakan tidak usah. Kemudian sampai rumah, kemudian masuk rumahnya, saya tidur di masjid beliau. Tiba-tiba takmirnya itu datangi sampai rumahnya, Pak. Jadi dioyak. Apa yang beliau tolak di masjid dikirim ke rumahnya, dimasukkan. Dari situ saya mikir, berarti kalau menolak malah kurang baik ya, nyusahkan orang, Pak. Gitu. Karena gara-gara ditolak, mereka merasa ini harus sampai ke Ustadz Muin, akhirnya malah mereka ribet datang ke rumah. Diberi yang halal jangan nolak. Nggak usah nolak. Tapi kalau nolak ini tadi ada dalilnya, sehingga yang nolak ya punya hujah, yaitu perbuatan hakim ini. Tapi yang menerima juga punya hujah. Ini sabda Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Di antara ulama yang menolak itu adalah Imam Ahmad. Apapun dikasih orang lain, beliau tidak menerima. Sehingga ketika berhari-hari tidak ngajar pengajian karena bajunya cuma satu dan dicuri maling. Pas dijemur dicuri maling, Pak. Akhirnya beliau nggak bisa keluar. Murid-muridnya begitu tahu, mereka akan membelikan baju. Beliau katakan kalau gratis saya nggak mau. Terus gimana solusinya, Syekh ini? Solusinya gini, kamu butuh kitab apa? Saya tuliskan. Zaman dulu kan belum ada fotokopi ya. Saya tuliskan, nanti upahnya itu adalah baju tadi. Akhirnya mereka kasih baju dengan akad tadi ya. Jadi Imam Ahmad termasuk yang bersikap seperti hakim nih. Dari siapapun saya tidak mau mengurangi. Kira-kira panjenengan cocok yang hakim atau yang lain, Pak? Mau yang hakim juga boleh, silahkan. Kalau saya tadi ya, dari pelajaran saya sama Ustadz Muin itu, karena saya ngantar beliau bersama beliau semobil, jadi saya paham betul. Wah, saya pikir wah ini merepotkan orang kalau begini. Pengennya sih sebenarnya tidak merepotkan, tapi malah faktanya jadi tambah merepotkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Hakim bin Hizam ini terkenal ya. Asya sittina sanatan fil kufri. Hidup 60 tahun sebagai orang kafir, wasittina sanatan fil Islam, dan 60 tahun lagi muslim. Berarti usianya 120 tahun. 120 tahun, 60 nyembah berhala, 60 nyembah Allah. Ya insya Allah. Nah ketika masuk Islam itu tanya, ya Rasulullah 60 tahun saya nyembah berhala, apakah saya kalau bersedekah itu sia-sia? Jadi dia merasa iman-iman itu, Pak. Sedekah udah banyak, dia orangnya dermawan. Sejak dulu dia dermawan. Nah, maka kata Nabi, aslamta ala ma aslafta. Kamu masuk Islam membawa semua kebaikan-kebaikan yang dulu kamu lakukan. Jadi enaknya orang masuk Islam itu dosanya dihapuskan, amal baiknya ngikut pahalanya. Nah, sehingga orang baru saja masuk Islam itu bisa lebih utama daripada kita, Pak. Karena kita kan mengumpulkan antara dosa dengan pahala. Kalau dia masuk Islam itu hanya mengumpulkan pahala. Pripun? Ya, pahalanya kumpul dari bertahun-tahun itu kan. Kalau dia usianya 60 tahun kan. Nah, udah beramal berapa aja itu? Banyak sekali. Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi diminta 3 kali ngasih terus, Pak. Dan beliau tidak marah. Inilah dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih diminta kasih. Enggak marah beliau. Dan ini mungkin susah untuk kita tiru ya. Minta pertama ngasih, minta kedua ngasih rotok merengut nih. Minta ketiga sudah enggak dibalas lagi WA-nya. Itu rata-rata kita sebagai manusia begitu ya, malas sudah kalau orang berkali-kali minta. Rasulullah kasih terus. Ya, aslamta, kamu masuk Islam, ala atas ma aslafta, apa yang sudah kamu lakukan dulu. Dan ini ada 2 tafsiran. Kamu masuk Islam membawa semua kebaikan yang sudah kamu lakukan. Tafsiran yang kedua, kamu masuk Islam gara-gara perbuatan-perbuatan baik yang sudah kamu lakukan. Jadi maksudnya nggak usah merasa rugi. Karena justru gara-gara kebaikan kamu dulu, kamu mendapat hidayah masuk Islam. Andaikan kamu tidak punya kebaikan, tidak akan masuk Islam. Nah, jadi ala kulli hal 2 tafsiran ini sama-sama tidak rugi kalau dia
masuk Islam sementara dulu sudah pernah berbuat amal-amal yang baik. Nah, kalau saya lebih suka tafsiran pertama, Pak, ya, supaya menyenangkan orang yang ingin masuk Islam, supaya lebih semangat. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang mulia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya adalah kalau mengambilnya dengan hak maka diberkahi. Kalau mengambilnya tidak dengan hak maka tidak diberkahi. Dan kalimat seperti itu kita temukan dalam hadis yang lain. Ya. Hurika lahu, coba ini. Ini. Faman akhadahu bihaqqih burika lahu fi. Faman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Siapa yang mengambil harta dunia dengan haknya, berarti yang halal, maka dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan lafal yang lain yang sama-sama hadisnya Hakim bin Hizam. Karena itu para masyayikh kita mengatakan hadis itu kalau belum bisa dipaham dengan kalimat yang kita hadapi, kita bisa mencari jalur-jalur yang lain yang kalimatnya biasanya lebih jelas. Nah, di sini menurut saya lebih jelas ya. Akhadahu bihaqqih, mengambilnya dengan haknya. Nah, itu tafsiran dari kata-kata akhadahu bisakhawati nafsin, mengambilnya dengan jiwa yang mulia. Faedah berikutnya di sini Nabi SAW mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tafsirannya adalah tangan yang di atas yang memberi, tangan yang di bawah yang menerima. Ini tafsiran yang benar. Karena sebagian ulama ada yang menafsirkan sebaliknya. Tangan yang di atas, tangan yang menerima. Lebih baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang memberi. Kok bisa diartikan gitu? Iya. Karena kalau panjenengan ngasih saya ini balong ketek, gitu, saya menerima balong ketek sekedar masalah dunia. Tapi ketika saya menerima balong ketek ini, sama dengan saya sudah memberi kepada panjenengan pahala. Pahala itu sampai akhirat, Pak. Nah, sehingga pahala dibandingkan dengan balong ketek masih lebih utama pahala. Sehingga orang yang menerima itu seolah-olah yadul ulya, ya, jasanya tinggi karena ngasih pahala. Sementara orang yang memberi itu jasanya sedikit karena hanya ngasih dunia, yaitu balong ketek. Yang kalau dimakan bisa ompong ini giginya orang-orang tua ini. Nah, maka ini tafsiran membalik seperti ini tidak benar. Kenapa dipastikan nggak benar, Pak? Kenapa? Karena sudah ada tafsirannya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan di atas itu yang ngasih. Wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Tangan yang di bawah itu yang meminta. Langsung dari Nabi ini. Sehingga kalau sudah ada tafsirannya dari Nabi, tidak boleh kita menafsirkan lagi dengan tafsiran yang mungkin masuk akal. Menurut saya tadi masuk akal, Pak. Tapi tidak bisa dipakai gara-gara menyelisih sabda Nabi atau tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ungkapan mengatakan gini. Idza jaa nahru ma'qil batala kullu nahrin. Kalau sudah datang sungainya Ma'qil, maka batal semua sungai yang lain. Karena sungainya Ma'qil ini adalah sungai yang paling besar airnya atau paling berkah airnya. Sehingga air-air kecil itu semuanya sudah nggak ada gunanya lagi. Nah, demikian juga ini tafsiran langsung dari Nabi, nah, itu sudah nggak bisa dikalahkan dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Dan biasanya tafsiran-tafsiran seperti itu munculnya dari para tasawuf yang kurang dalam bab ilmu agamanya, ya, sehingga ditafsiri dengan rasa. Oh, rasa saya menimbulkan begini. Ya. Makanya ada istilah tafsir isyari. Tafsirnya muncul dari isyarat. Nah, isyaratnya didapatkan dari hati, dari rasa. Nah, tafsir isyari bisa diterima asalkan jangan bertentangan dengan syariat. Karena seringkali tafsir isyari itu tafsirnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan ayat yang ditafsirkan. Hanya karena rasa saja. Akhirnya kemudian menyelisih terhadap sebagian isi syariah. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Sisa waktu barangkali ada tambahan atau pembahasan, monggo dipersilakan. Bismillah. Kalau saya pernah mendengar ada teman Apa itu? tentang pembelian itu. Kalau statusnya dia itu ustadz pengajar itu belum menerima kalau sudah pendakwah ya patut gimana sih? Itu pendapat pribadi dan Itu dari ayat ini. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Nabi, saya tidak minta kepada kalian atas Quran ini ajra. Jadi alaihi kembali kepada Quran. Saya nyampaikan Quran itu saya tidak minta pahala. Sebenarnya kalau dilihat kalimatnya ini sama sekali tidak mengandung larangan. Ya kan? Nabi tidak mengatakan jangan mengambil upah atas mendakwakan Quran. Enggak ada sama sekali. Nah, sehingga memang ini masalah khilafiyah. Saya ringkaskan saja, menurut jumhur orang ngajar boleh ngambil upah. Menurut Hanafi tidak boleh. Dan saya memikir, kenapa ya mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh? Bisa jadi ada hubungannya dengan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah orangnya seorang pebisnis, Pak. Pebisnis besar, bukan pebisnis kecil, bukan, pebisnis besar. Jadi kayak kalau di sekitar sekarang ya anggaplah miliarder, ya, uangnya banyak. Ya. Sehingga kalau beliau fatwanya sesuai dengan kondisi beliau, ya wallahu alam, ya, bisa jadi cocok untuk kondisi beliau. Nah, adapun jumhur dalilnya sangat jelas sebenarnya. Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah menyampaikan kitabullah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini oleh mazhab Hanafi ditolak lagi. Enggak, ini bukan menyampaikan kitabullah, meruqyah dengan kitabullah. Jadi kitabullah itu dipakai apa dulu? Kalau untuk meruqyah bisa ambil upahnya. Kalau untuk mengajar enggak bisa. Nah, kenapa mereka menafsirkan kitabullah ini adalah ruqyah? Karena sabda ini beliau sampaikan ketika ada orang meruqyah dengan Fatihah pagi sore, dibaca setiap pagi 7 kali, setiap sore 7 kali, akhirnya sembuh. Habis sembuh dikasih 30 ekor kambing. Karena sahabatnya waktu itu 30 orang. Terus ketika dibagi satu-satu, nah itu para sahabat merasa, wah ini halal tidak ini. Nah dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, paling berhaknya kalian ambil ya kitabullah. Berarti ini karena kasusnya ruqyah, kitabullah adalah ruqyah tok. Nah, madhab jumhur punya jawaban. Jawabannya apa, Pak? Apa jawabannya? Jawabannya ini. Al-ibratu. Nah, ini sudah muncul langsung kan? Al-ibratu bi umumil lafzi. Memahami dalil itu melihat umumnya lafal. La bi khususis sabab, tidak melihat khususnya sebab. Jadi kalau melihat sebabnya memang khusus untuk apa? Untuk ruqyah tadi. Ya, nah ini mengambil pelajaran dengan keumuman lafal, bukan dengan kekhususan sebab. Sehingga karena lafalnya di sini umum kitabullah, ya semua pemanfaatan dengan kitabullah. Ruqyah dengan kitabullah itu manfaat dunia saja. Sembuh akhirnya jadi sehat. Tapi mengajarkan kitabullah itu pemanfaatan sampai akhirat. Nah, sekarang mana lebih besar pemanfaatannya? Dunia atau akhirat? Akhirat kan? Kalau untuk pemanfaatan kecil yaitu dunia saja halal, bagaimana mungkin untuk pemanfaatan yang lebih besar yaitu akhirat menjadi tidak halal? Kan malah kualik gitu. Nah, sehingga jumhur sebenarnya sangat kuat sekali. Mazhab Hanafi masih punya dalil satu lagi. Tutawwaq. Tauqan min. Jadi ada seorang sahabat Nabi ngajari ahli sufah. Setelah dia ngajari ahli sufah dikasih qaus nih, busur nih. Nah, dia berpikir ini cuma busur nih. Kalau
laisat bimalin. Ini bukan harta yang mewah ya, cuma busur murah ya. Dan saya terima, saya bisa menggunakannya untuk jihad fisabilillah. Jadi nggak ada ruginya lah. Ketika tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan, kalau kamu pengen nanti dikalungi dengan kalung api neraka, ya terima saja. Nah, jadi amplopnya diterima supaya kamu nanti masuk neraka. Akhirnya oleh sahabat ini kembalikan lagi kepada ahlus suffah. Nah, ini hadis menurut jumhur mansukh. Sudah tidak terpakai. Ini di awal-awal Islam. Masih banyak orang bodoh nih, ahli sufah, miskin gitu. Diajari bayar, kasihan loh, udah miskin loh, Pak. Ahli sufah nih. Diajari Quran dan nulis. Nah, ini di awal Islam banyak yang masih bodoh, kemudian ahli sufah, orang-orang miskin. Wajar kalau Nabi kemudian mengatakan seperti ini. Jadi hadisnya memang kata Syekh Albani sahih ya, tapi kata jumhur imma mansukh wa imma muawwal. Ada kalanya hadisnya mansukh, berarti sudah nggak berlaku. Ada kalanya hadisnya muawwal, yaitu ditakwili. Nah, di sini qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, al-aula ayyudda'a annal hadits mansukh. Yang lebih tepat hadis ini dikatakan sebagai hadis yang mansukh. Dengan hadis yang tadi, inna aqwa akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ini, di sini tertulis nusukh, ini kurang mim ya. Maksudnya apa? Mansukh. Enggak, Bro. Menjual agama itu kasih tunjuk, Pak. Menjual agama gimana caranya? Bagaimana? Kalau saya pernah menjelaskan menjual agama itu. Ya, misalnya mengatakan halal jadi haram, haram jadi halal supaya dapat upah. Misalnya disuruh untuk juru kampanye akhirnya menggunakan kampanye partai, ya, akhirnya menggunakan dalil ayat Al-Quran wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang maka mereka mendapatkan hidayah. Nah, sehingga suruh ikut partai bintang. Ini jual agama ini, Pak. Karena bin najmi hum yahtadun ya bukan partai bintang sama sekali. Karena dipakai. Surat An-Nahl ayat 16. Mana tak hari sajaratan. Tampaknya beliau ikut waktu itu. Kalau Pak, yang satu lagi banteng nggak ada. Itu bahu Baqarah itu berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.